صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادر لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبالغ أو عن سامع. أما بعد فإن خير الحديث كتاب Allah yang hidup pada zaman ini, pada waktu ini, baik yang beragama Islam ataupun yang memang termasuk daripada umat Nabi Rasulullah SAW. Namun apa yang membedakan kita dengan yang umum ialah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita yaitu diperintahkan untuk saling menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang kemungkaran, maka kita termasuk menjadi umat yang terbaik, umat Rasulullah SAW. Dan kita yang ta'muruna bil ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, inilah termasuk ke dalam nikmat yang patut kita syukuri. Apa? Nikmat azim, yakni nikmat iman wal Islam. Pada malam hari ini, alhamdulillah diberikan amanah sama Allah. Kemarin waktu ada maupun ada di hadrat ila ma'ad al-an di hadrat ta'alim usul ma'ad masalim bihada faqat intisal al-amr di masyikhina berfirman jadi berfikir semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, berikan kesehatan afiat, melancarkan segala urusannya, dan semoga juga beserta keluarganya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kepada kita semua yang belajar di sini, yang mencari ilmu di sini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Bismillah Sadri wa Yasri Amr dan Bismillah Qawli Rabbi zidni ilman nafi'a wa rzuqni fahman tayyib wa qini bisalihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa sallim Muhammad malaikatil muqarrabin. Allahumma ghfirna bil 'ilm wa zayyinna bil 'ilm wa akhrijna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Sekarang masuk bab mujahadah sahih. Telah banyak setidaknya orang anta mengenai betapa besarnya kesungguhan Nabi Rasulullah SAW dalam bab mujahadah ini. Beliau salat tidak kenal letih, tidak kenal lelah. Salatnya ibadah semata-mata apa? Hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidatuna Aisyah, wahai Rasulullah, mengapa engkau salat padahal taqaddam minna engkau ta'akhkhar, segala perbuatan engkau, dosa-dosa engkau yang telah lalu, yang telah lampau ataupun yang akan terjadi ke depannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa engkau masih mau sholat sampai kaki ungkap-ungkapan? Kalau kita yang tidak ada jaminan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada statement resmi
dari Allah bahwa min ahli jannah. Kadang kita masih malas-malasan buat sholat. Alhamdulillah jadi sholat jamaah juga sering ketinggalan. Subuh juga nggak berjamaah. Ini mau masuk surga ya. Termasuk masalah sendiri sebenarnya. Apa tadi kata Rasulullah SAW? Mengapa beliau baginda Rasulullah SAW salat? Kata beliau apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Semuanya aku seperti ini sebagai rasa bentuk syukurku pada Allah Subhanahu wa taala, karena aku enggak boleh salat kayak gini. Dan sekarang kemudian masuk ke bab hadis as-salis. Wabillahi qala Imam Syekh Islam Al-Muhyiddin Abi Zakaria bin Syekh Al-Nawawi nafa'ana bihi wa bi nuri bidarin radhiyallahu ta'ala ankum. As-salis wabillahi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairin ahris ala ma yanfa'uka wa la tastahil wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taqafu 'amal syaitan. Rawahu Muslim. Kita melanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke-7, di hadis yang ke-6, hadis ke-6 daripada bab mujahadah, yakni salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini termasuk pada hadis riwayat Muslim, yang mana musanniful kitab Riyadhus Shalihin membawanya dalam kitab hadis ini dalam rangka untuk menjelaskan pada kita, memberitahu pada kita tentang bab mujahadah. Di riwayat Muslimin terdapat pada hadis ke-2664 yang berbunyi lafaznya wabillahi hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ibnu Numair qala hadatsana Abdullah bin Idris an Rabi'ah bin Utsman an Muhammad bin Yahya bin Habban an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ila Allah minal mu'minina ad-dha'ifi wa fi kulli khairin ahris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu 'amal syaitan. Jadi di sini sedikit mengulang mana yang disebut dengan hadis dan matan. Yang disebut hadis yakni isi daripada perkataan maudi failan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut matan. Jadi dalam hadis itu ada kerangkanya, ada yang disebut dengan sanad, ada yang disebut dengan matan. Maka apabila keduanya ini tidak ada, cuma ada satu misalnya, tidak bisa dikatakan hadis. Sebagai hasanah ilman aja. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minina ad-dha'ifi wa fi kulli khair. Beliau mengatakan disebutkan Rasulullah bersabda, disebut al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minina ad-dha'if. Jadi yang beliau sebutkan adalah matan hadis.
Tapi ini sebagai hasanah ilmu kita, kita belajar bahwa yang disebut hadis yaitu ada sanad dan matan. Kalau misalnya mau lihat secara full di kitab-kitab hadis, misal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, beliau para muhaddisin menyebutkan secara lengkap dari sanadnya seperti yang tadi Mas Hanif sebutkan, hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, kemudian terus sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sanad, ada matan, maka itu dikatakan sebagai hadis. Ini sebagai hasanah dengan kita aja. Lebih tepatnya gimana kalau mau nyebut dalam matan hadis Rasulullah SAW disebutkan baru masuk al-mu'minul qawiyyu khairun mahabbilullah dan mu'minin. Jadi itu sebagai hasanah ilmu kita aja, sebagai kita tahu nih mana yang disebut hadis itu apa. Jadi dalam hadis itu ada sanad, ada matan. Kalau misalnya cuma ada satu doang, maka itu tidak disebut hadis. Tapi tetap itu perkataan Rasulullah SAW. Nah, kemudian mengapa di kitab Riyadhus Shalihin ini tidak disebutkan sanad-sanadnya? Karena kepanjangan. Para musannif kitab selalu berpikir ke depan, mempunyai pikiran ke depan, tahu umat-umat kayak gini nih di zaman sekarang kayaknya lebih ramai megang HP daripada megang Quran, daripada baca hadis. Susah tersampaikannya gitu. Kalau misalnya disebut juga sanadnya panjangan, maka langsung disebut perawi terakhir, perawi pertama. Siapa? Yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini ada yang kenal dengan Abu Hurairah? Ada yang kenal tak? Tahu. Ada yang kenal Ayu Ting Ting di sini? Ada yang kenal tak? Coba. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini termasuk daripada sahabat kita Rasulullah SAW. Salah satu sahabat yang masyhur, yang terkenal. Rata-rata hadis kita dengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah. Banyakan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kurang lebih beliau meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. Gimana kebanyakan hadis? Kita udah hafal berapa hadis kira-kira? Ya Allah. Masalah yang umur 20-an. Belum ada banyak hadisnya. Ini harus kita pikirkan lagi. Hai syabab, bagi para pemuda, bagi yang aku cinta Rasulullah SAW, tentu harus dulu menghafal hadis. Salah satunya bisa kita hafal hadis dari yang mulai kitab-kitab di bawah, semisal Arba'in An-Nawawi yang hadisnya kurang lebih ada 40, jika kita hafalin hadisnya. Masih satu karangan daripada Syekh Imam An-Nawawi. Ada lagi dua kitab tadi Arba'in An-Nawawi, kemudian lanjut lagi kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kenapa beliau Imam An-Nawawi memiliki kitab ini? Agar kita tahu, agar kita mau ngapalin. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat pada baginda Rasulullah SAW. Nah, nama lengkap asli dari Abu Hurairah ada berapa di sini? Siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Nah, sahih. Jadi Abu Hurairah ini salah satu panggilan julukan yang Rasulullah SAW berikan langsung kepada beliau. Siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar. Ini nama beliau yang masyhur. Maka kita harus perlu tahu nama aslinya. Siapa
Nama asli Abu Hurairah Nah, jadi kronologinya kenapa beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Abu Hurairah, yakni diantaranya beliau adalah pecinta meong, pitbull, pecinta kucing. Beliau tuh kalau melihat kucing pengennya kasih makan, sampai ketika beliau ngambil kucing liar di jalanan, entah jenisnya apa. Jadi beliau ambil kucing, kemudian beliau rawat di rumahnya, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, sampai suatu ketika Rasulullah SAW menjumpai atau bertemu dengan Sayyidina Abu Hurairah. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Hurairah, wahai bapak kucing atau bapak pemilik kucing." Karena kalau disebut Abu itu identiknya dengan anak Abu Hurairah, berarti anaknya Hurairah, anaknya kucing kan. Maka dipanggil Rasulullah SAW seperti itu, "Wahai Abu Hurairah." Dari hadis yang ke-6 ini menjelaskan masih tentang bab mujahadah. Al-mu'minul qawiyyu khairun, bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik, wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun. Kita baca lengkapnya dulu. Ahris ala ma yanfa'uka, maka bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billahi wala ta'jiz, dan mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni, apabila ditimpa suatu musibah, maka janganlah kau katakan law anni fa'altu, seandainya enggak begini, karena kaza wa kaza, maka akan terjadi seperti ini, seperti itu. Walakin akan tetapi kul, katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'ala, sesungguhnya ini semua telah ditentukan untuk saya. Tapi katakanlah, sesungguhnya ini adalah takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang pertama mengingatkan kita bahwa kita ini setiap perbuatan kita harus niatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu di kita kemanapun, terlebih di kita ta'lim Asy-Syaikh Az-Zarruzi membahas perihal tentang bab niyah. Di kitab Sahihul Bukhari juga dijelaskan, diterangkan paling awal itu bab niyah. Karena niat ini menentukan segala perbuatan kita. Niat yang benar tentu akan sampai pada tujuan. Kalau kita niat malam hari ini untuk mencari ilmu, kita niat menghafal Quran untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah segala perbuatan kita yang kita lakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pahala bagi kita terus berlanjut. Maka jika niat kita tidak karena Allah, tapi karena makhluk sebagaimana di hadis, maka apabila sampai pada tujuan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan tadi, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang pertama kita harus luruskan, yakni memperbaiki niat kita. Dari awal misalnya hari ini yang 2 sudah pergi, bila kali menuju Jakarta di wilayah Cakung.
Karena fi hada al-yawm al-sabt masalah mewujud tafal perbuatan, mewujud kegiatan ta'allum al-ilm nahwu. Jadi pada hari ini, hari Sabtu, masalah berangkat belajar nahwu. Hatta khatam pada subuh, kemudian lanjut lagi dari perjalanan hujan. Jadi ternyata di sini alhamdulillah hujan. Waktu lewat, Abu Salim mati lampu. Gitu. Tadi. Lihat pas malam hari ini, malam minggu, karena di Abu Salim itu banyak kafe, banyak tempat-tempat yang anak-anak udah ngumpul. Masalah bilang nanti alhamdulillah Allah mati lampu. Gitu. Waktu dia Abu Salim, terus kalangannya juga mati lampu. Ternyata kena semuanya jadi mati lampu. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala lampunya dihidupi. Alhamdulillah. Nah, kemudian itu yang tadi pertama adalah niat. Kemudian di dalam hadis ini tertulis kalimat wa fi kulli khairun. Artinya tidak hanya perbuatan akhirat saja, tapi perbuatan dunia pun kita nyatin untuk bersungguh-sungguh untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kayak gimana? Kita sebagai penuntut ilmu, tugas kita apa? Pertama, belajar. Kemudian menghafal Al-Quran. Maka sudah sepatutnya kita melakukan hal yang sudah kita tahu. Penuntut ilmu harus belajar. Kita di sini menghafal Al-Quran. Tidak ada kesibukan yang lain. Sedangkan orang-orang di luar sana yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagiannya, kelebihannya di hartanya misalnya. Kalau kata Habib Ahmad, kalau kita tuh tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Kalau misalnya orang-orang yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hartanya subhanallah, subhanallah, ngasih. Amalannya tuh bukan di bab kayak kita banyakin zikir, banyakin wirid, tapi kalau orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa hartanya, diberikan kehidupan enak, wirid dia, amalan yang paling afdal adalah memberi. Gitu. Maka di sini kita niatin apa aja, dalam hal apa aja misalnya, pas banget pada bulan hari ini adalah momen saat orang-orang sedang memperjuangkan untuk masuk ke universitas. Jadi di bulan ini tuh banyak teman-teman pada pengen masuk. Ada yang orang rela keluarin duit sampai puluhan juta buat apa? Buat lesin aja, buat les jangan masuk ke universitas. Tapi nggak lolos. Gimana itu rasanya? Udah puluhan juta dilesin, biar masuk universitas dan kuliah tapi nggak lolos. Kalau misalnya dia niat cuma karena buat masuk universitas saja nggak lolos, kira-kira bakal stres gak orang? Stres. Tapi kalau niatnya dari awal udah ada niat mau masuk universitas atau mau masuk sekolah, biar bisa tahu, paham ilmu, biar bisa melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Ketika tidak mendapatkan hal itu, maka tidak hilang amalan kita. Cukup katakan apa dalam hadis ini? Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Maka ini adalah salah satu ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan terjadi. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan akan ada sesuatu ini ada kalanya yang dikiranya kita baik
kita suka, akan tapi Allah Subhanahu wa taala enggak suka. Akan tapi juga ada perihal yang sekiranya kita enggak suka, akan tapi bagi dirinya itu baik. Maka ini salah satu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Kemudian kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan apapun, baik urusan dunia, akhirat. Dan apabila kita ditimpa suatu musibah, bagaimana dikatakan dalam hadis ini apa? Wa in asabaka syai'un, apabila kita ditimpa musibah, maka jangan kita katakan lau anni faltu karena kata wa kata. Andai aja aku nggak berbuat kayak gini, pasti tidak akan terjadi kayak gini. Malah jatuhnya dulu nggak percaya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh rumah malingan, yang biasanya nih orang nih di rumah sering begadang, belum tidur tuh sampai jam 12, sampai jam 1 juga belum tidur, sampai suatu ketika satu hari jam 1 tuh orang tidur gitu. Pas bangun-bangun habis subuh, melihat pintu rumahnya kebuka, kemudian dia ngabarin, Anda aja malam, Anda aja coba tadi malam nggak tidur, pasti nggak akan malingan. Ini nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh? Karena dari sini nanti akan masuk syaitan menggoda, seolah-olah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama dalam hadis ini yang bisa kita petik, kita berusahalah bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan apapun. Yang pertama, kita harus niatin segala perbuatan kita niatin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mau perbuatan itu sampai, kalau tidak, maka semuanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masa ditanya, mencari ilmu itu kewajiban atau bukan? Bukan. Kalau kita paham ilmu kewajiban apa enggak? Nah, kita diperintah untuk mencari ilmu, sedangkan kita tidak dituntut untuk paham akan ilmu. Kenapa? Karena pemahaman yang beri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita belajar saat ini hadis yang sudah kita tadi sampaikan. Kita belajar hadis gak paham apa itu hadis semalam, menjelaskan apa ya, sampai nanti suatu ketika akan paham sendiri. Pada saat itulah baru didik pemahaman pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Mas Ali di sini, waktu SMP belajar tajwid, kayaknya susah banget, gak masuk, gak paham, gak ngerti. Ketemu ayat Al-Qur'an Takasur misalnya, hatta turun maqabir, apa yang hukumnya gitu? Patokannya apa? Masalahnya dulu masih gak ngerti, gak paham maksudnya apa sih gitu. Tanya patokannya apa? Dijelasin. Kalau apa? Salah satu cara metode belajarnya itu, kalau misalnya nggak tahu, boleh datang dulu apa misalnya. Apa tuh patokan untuk ini? Bisa suruh yang lain apa? Patokan yang tadi Alhamdulillah fathah bertemu dengan alif, asma bertemu dengan sukun, rumah bertemu dengan sukun, maka disebut tabi'i. Kemudian ulangi lagi para yang pertama. Itu dulu masalah buat paham tajwid itu susah banget. Sampai waktu berjalan terus lama-lama ngerti juga maksudnya apa sih maksud dari ini. Sama ketika kita di keterangan penjelasan tentang ilmu fikih, mungkin kita nggak paham gitu. Bab air kalau misalnya sedikit itu tidak suci mensucikan, tapi kalau 2 pula
memenuhi kriteria daripada air agar suci mensucikan, maka bisa digunakan untuk berwudu. Andai kita, Bapak maksudnya apa sih? Kalau misalnya sedikit nggak bisa buat digunakan bersuci, kalau misalnya banyak buat bersuci, itu contohnya. Maka ada kalanya nanti kita suatu saat akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu tadi kita di awal berdoa, Allahumma inna as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Kita meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan pemahaman sebagaimana para anbiya, wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan diberikan ilham. Maksudnya apa sih ilham itu? Kita diberikan pemahaman sama seperti para anbiya, para mursalin. Karena ada kalanya seseorang ketika membaca hadis, yang pemahamannya hanya sebatas itu. Misalnya al-mu'minul qawiyyu khairun, bahwa mukmin yang qawi, mukmin yang kuat, ahabbu ilallah. Apa sih yang mukmin yang kuat? Mukmin yang berotot, gitu kan. Itu kan pemahaman kita. Daripada mukmin dhaif atau mukmin yang enggak olahraga gitu, yang enggak berotot. Itu salah satu pemahaman juga. Tapi apa yang dimaksud dengan ilham itu, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemahaman sama, penjelasan sama seperti yang para anbiya sampaikan, para ulama sampaikan. Jadi yang dimaksud di sini kayak gini gitu. Sebab juga tadi masalah kutip hadis Nabi Rasulullah SAW, masalah terkait dalam kitab Mustalahul Hadis karya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, apa? Hadisnya, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an fabalaghahu kama sami'a farudda mubalaghin aw amin sami'in rawahu Tirmidzi wa huwa haditsun sahih. Yang artinya semoga memberikan pencerahan pada orang-orang yang mendengar dari kami suatu informasi. Maksudnya dari kami yaitu dari halaqah majelis baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan bab ini, bab itu, yang boleh kayak gini, yang nggak boleh kayak gitu. Kemudian amaran ini disampaikan lagi sebagaimana sama seperti mereka hadir langsung. Jadi misalnya hari ini Mas menyampaikan bahwa kita tuh harus niat, segala perbuatan kita harus didasari dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tidak niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi untuk hal yang lain, maka kita dapatkan hanya kita yang inginkan saja. Kemudian selanjutnya maul suatu saat sama menyampaikan apa yang saya sampaikan, bahwasanya kita harus melakukan sebelum melakukan segala perbuatan harus didasari dengan niat. Kalau misalnya kita nggak niat, kita niatkan atau kita menginginkan untuk meraih sesuatu, tidak diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka niat kita hanya sebatas itu. Terus sampai putaran yang lain, persoalan yang lain lagi dengan penjelasan yang sama. Itu namanya diberikan pemahaman sama, ilham, nyambung terus jadi penjelasannya. Sama seperti baginda Rasulullah SAW. Maka lanjutannya, maka betapa banyak orang yang menyampaikan jauh lebih ahli daripada dulu yang mendengar langsung dari Nabi SAW. Artinya kita tuh bisa, kalau pengen ada kemampuan untuk melebihi ilmu-ilmu sebagaimana para sahabat, kita tuh bisa, tapi kitanya mau apa enggak gitu. Sebab kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan waktu yang sama. Inilah yang dinamakan dengan keberkahan waktu. Ada ulama Imam Syafi'i yang sudah khatam Quran, usia 7 tahun lebih, hafal Quran. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan waktu. Dalam usia 7 tahun
seperti Imam Syafi'i dalam Al-Quran 30 juz lengkap. Sehingga nanti ke depannya Imam Syafi'i kemudian belajar ilmu yang lain. Kita dikasih waktu sama 24 jam, tapi kita nggak bisa menyamai seperti beliau. Padahal bisa apa enggak kalau pengen? Bisa kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dan juga ada suatu ucapan yang kadang kita sering tertipu dengan ucapan itu. Apa ucapannya? Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu ucapan yang terlihat kadang benar gitu. Usaha kita dari pagi menghafal Quran, sore menghafal Quran terus. Apakah dengan kita menghafal Quran terus-terusan menghafal Quran? Pasti jawabannya hafal, tapi kurang tepat dengan ucapan usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi usaha itu semata-mata dari kita aja gitu, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa kumpul di sini, bisa ngaji, itu semata-mata karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila Allah tidak berikan, maka kita tidak akan mampunya. Maka kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian selanjutnya masuk pada hadis as-sabi' wa bilaihi anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin khuffat badala hujibat wa huwa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadha al-hijabu fa idza fa'alu dakhala. Selanjutnya hadis yang ke-7 masih diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Amin ya rabbal alamin. Di sini hadisnya muttafaqun alaih. Ada yang tahu artinya muttafaqun alaih? Coba satu orang coba. Diskop. Muttafaqun alaih artinya apa? Diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Bukhari dan Muslim. Coba mau ulangin. Muttafaqun alaih apa? Hadis yang diriwayatkan oleh, coba saudara Hafiz, apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih? Bisa diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Coba mau ulangi lagi apa hadis muttafaqun alaih? Imam Bukhari dan jadi hadis yang dimaksud muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kami berkahnya lagi kita baca ini dari kitabnya langsung Sahih Bukhari, yakni ada pada hadis 6487 yang berbunyi Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibatin naru bisyahawati wa wajibatin jannatu bil makarih. Dan selanjutnya di hadis Rahul Muslim. Di sini di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin sudah dijelaskan bahwa kata kuffat diganti dengan hujibat. Di dalam kitab hadis riwayat Rahul Muslimin, wabilaihi
حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Maka kalau kita kayak gini nih, kita tahu yang dimaksud dengan as-sabi'u ini hadis yang diriwayatkan kira-kira dari Imam Bukhari atau Imam Muslim. Yang di atas nih pakai hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Ini hadis diriwayatin ambil dari siapa? Imam Bukhari. Karena di Sahih Muslim ini diganti kata hujibat ini dengan huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makari. Nah, jadi itu sedikit pengantar kita agar kita tahu sedikit tentang hadis. Kalau ada mutafaqan alaih artinya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita tahu sebagaimana telah kita pelajari, andai ada kitab yang sahih setelah ba'da Al-Quran, qad al-kitab Sahihul Bukhari. Sungguh kitab itu adalah kitab Sahihul Bukhari. Itu kan andai, tapi tetap bakal ada kitab yang sahih setelah Al-Quran. Nanti kalau misalnya belajar hadis lagi dibahas dalam kitab Sahih Bukhari itu apakah semua hadisnya sahih atau enggak. Juga di kitab Sahih Muslim apakah hadisnya semua sahih atau enggak. Karena di dalam hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada hasan dengan sebab apa? Ada dhaif. Dhaif itu lemah. Ada palsu apa itu? Ada hadis palsu juga. Nanti itu dalam ilmu hadis dijelasin lagi lebih panjang, lebih rinci. Jadi cukup kalau kita tahu apa kalau ini namanya mutafaqan alaih ini benar-benar sahih. Hadis yang ketujuh yang artinya hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu ditutupi dengan berbagai macam syahwat. Apa yang dimaksud dengan syahwat? Artinya kesenangan. Wa hujibatil jannatu bil makari. Dan surga itu ditutupi dengan berbagai hal yang tidak disenangi. Makna dari hadis ini adalah menjelaskan Rasulullah SAW kepada kita bahwa neraka itu ditutupi dengan kesenangan, sedangkan surga itu ditutupi dengan hal yang tidak disenangi. Oleh karena itu kita harus bersungguh-sungguh. Wahai orang muslim yang mampu cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala dan umat Rasulullah SAW, kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Salat hukumnya wajib apa enggak? Berapa waktu salat dalam sehari semalam? Kita lagi yang tidur, ya Allah. Jam 4, jam setengah 5 aja jam subuh. Bangun apa enggak? Bangun. Bangun apa enggak? Bangun. Lagi enak-enak tidur. Suruh sholat bangun. Syahwat kita lebih jangan ke dan tidur aja. Matahari yang belum terbit kita udah bangun. Matahari masih ngumpet, kita udah bangun. Itu kalau nurutin kesenangan kita, syahwat kita, pengen tidur, ya udah, bangun subuh. Panggil hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Emang enggak mau gitu, tenang. Tidur, baik. Masih mending kalau tidurnya masih dengar aja, masih mending. Kalau pelor,
fajar, ya Allah, bangun jam 8. Sholat subuh udah kayak sholat duha. Ya. Rajin banget dilihat sama orang rumah. Ini rajin ya sholat duha. Padahal sholat subuh nggak pakai kunut. Jadi sudah itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Sedangkan neraka itu dengan hal-hal yang kita senangi. Sengaja kita dites oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya mau tes di TMI aja ada, harus tingginya sekian, harus apa lagi bisa silat, mau makan ular, mau makan, ada tesnya sebelum bisa masuk TNI. Kenapa? Biar tahu mana yang serius, mana yang sesuai dengan kriteria buat masuk TNI. Karena nanti kalau masuk TNI itu tantangannya lebih berat lagi. Suruh perang, dan perang. Kalau di video tuh di internet suruh melangkap dia dari atas tembak. Itu kalau bisa pelurunya kena aja orang mati pelurunya itu. Yang di bawah yang lagi dites tuh melangkap semuanya. Yang ngawasinnya yang tes itu dari atas tembakin loh. Coba itu peluru masih sedikit aja kena, jangan dilangkap, apa nggak mati? Harus siap gitu, harus siap rela mau dengan segala hal yang akan terjadi ke depannya gitu. Itu tantangannya berat buat masuk TNI. Mungkin aja salah satu saudara kita Allah nggak masuk TNI takut pas peluru. Nah itulah intinya Allah Subhanahu Wa Taala punya rencana yang lebih indah. Kita tuh makanya nggak usah khawatir ke depannya mau jadi apa. Kita di pondok nih yang udah jelas. Buat apa? Buat hafal Quran, buat nyari ilmu. Disuruh hafal Quran waktunya hafal dan hafal. Disuruh sholat. Tiap hari itu rutin, coba aja satu hari satu baca terus rutin istiqomah. 2 tahun 3 tahun apa hafal Quran, apakah lanjut? Pasti insya Allah lanjut. Maka ketika keluar dari pondok itu udah nempel sama Al-Quran hafal 30 juz. Amin, hafal. Amin. Karena kita semua tuh nggak akan di pondok terus gitu. Kapan? Pasti nanti terus akan berkembang. Kita nih di sini ada waktu, tadi yang jelas aja. Kita nggak usah mikirin dulu masa depannya apa. Andai gitu. Kita yang jelas sekarang sebagai penuntut ilmu tugasnya belajar, hafal Quran. Ya udah kita belajar, kita manfaatin waktu sedikit apapun, sebanyak apapun. Salah satu nikmat yang sering kita lupakan diantaranya yaitu nikmat diberikan waktu senggang. Jarang orang yang ingatnya kita kadang sibuk sama urusan kita masing-masing, tidur. Meskipun tidur yang menuntut ilmu juga menilai ibadah juga. Tapi tidur ya kalau udah bangun hafal Quran. Ya langsung buka kita baca kita pulang. Nah itu menjadi pukulan buat kita untuk bisa memanfaatkan waktu sedikit apapun. Karena kalau misalnya udah sedikit kerjaan, udah misalnya kerja, waktu itu lama-lama sedikit gak ada waktu. Sehari aja pasti bisa nggak sampai dapat buat baca Quran. Begitulah yang masalah ijtihad di antara kawanan-kawanan di kampus berjamaah. Pasti orang
dalam perbuatan masing-masing. Dikejar tugas ini, kerja tugas itu, habis ini ada urusan ini, habis ini urusan itu. Seharian berlalu 24 jam beramal, belum pernah disentuh sama sekali. Amin. Kita pas bulan Ramadan berhatam berapa kali? Ya Allah, udah luar biasa. Pas sekarang, pas bulan Syawal kemarin, sekarang udah masuk bulan Dzulqa'dah. Pas bulan Syawal, kira-kira kita sama nggak sih kayak bulan Ramadan? Padahal waktu dikasih sama 24 jam. Tapi kenapa ya di bulan Syawal kadang-kadang buat ngafalin Quran tuh nggak ada waktu, misalnya buat ngafalin Quran nggak ada waktu. Inilah yang memang kita harus paksa. Karena kalau misalnya pengen masuk surga, ya itu tantangannya hal-hal yang kita nggak sukai. Ini hadis berlaku untuk kita semua, termasuk buat masalah sendiri. Dalam setiap perbuatan kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Kalau di kitab Barakallahu Budiyah kita udah membahas bahwa para ulama dulu tuh ada jadwalnya masing-masing, ada wiridnya masing-masing. Habis subuh ngapain? Misalnya belajar buku. Terus habis waktu syuruk ngapain lagi? Habis zuhur ngapain? Habis asar ngapain? Mau ketemu maghrib ngapain? Itu para ulama-ulama dulu udah ditulis dan sedemikian rupa jadwal-jadwalnya. Agar apa? Agar waktu yang kita lalui itu tidak berlalu begitu saja. Nah, kita harus catat tuh yang jadwal, yang waktu malam Jumat, waktu kapan gitu, yang udah berlalu. Kita disuruh bikin jadwal dari awal bangun tidur sampai tidur lagi. Harus kita bikin, harus kita paksain, karena juga ini masuk pada pelajaran Mas Alif pada saat ini dalam merapikan jadwal, merapikan kegiatan. Dari awal tidur ngapain, kemudian habis ngelakuin ini ngapain. Karena kalau misalnya nggak gitu, waktu akan berlalu gitu aja. Ada tugas, kita nggak ada waktu buat ngerjain. Tugasnya terlena karena sibuk dengan satu dan lain hal. Maka kita harus berusaha minimal kalau nggak bisa melakukan tiap hari jadwal yang kita kerjain, kita setiap bangun tidur atau sebelum tidur kita bikin jadwal hari Ahad jam 3 bangun. Ini jadwalnya siapa ya? Salat tahajud, baca Quran sampai jam 4. Sampai jam 4, jam 5 ngapain? Tulis. Baca Quran, baca tadarus Al-Quran gitu. Dan bulan sana kan ada ini target buat hafal. Terus habis ini habis duha ngapain lagi? Kalau misalnya kita rinci seperti itu, kita tuh tahu apa aja yang kita lakuin. Ternyata waktu kita banyak kosongnya gitu, yang kita kadang tidak sadari, kita pahami. Pas waktu sadar ketika dia udah masuk ke Kamis lagi, doa belum dihafalin. Yang baru dikajarin kemarin doa waktu subuh, pas malam Senin dan malam Senin lagi, bab waktu ta'lim belum baca-baca lagi. Pas baru nyeselnya pas malam Senin, kemudian keulang lagi di malam Senin besok gitu. Ini mah cerita pribadi aja. Keulang lagi, ya Allah, belum dibaca-baca lagi. Pas baca lagi pas malam Senin. Anda itu dari tulis jadwal dari hari Jumat mutolakah pelajaran Irsyadul Anam. Tulis. Kita pernah kita pelajari
dari awal kita masuk sini. Semuanya dari akhlakul ibadah, ta'lim, kemudian yang ini dari awal ini kita sudah masuk hadis ke 101. Beberapa hadis yang kita dengar 100. Kita baca-baca lagi, kita pahami lagi maknanya, maka seiring dengan perkembangan kita semakin tambah usia, semakin ada tanggungan-tanggungan yang lain yang harus kita tanggung. Misalnya kita punya cita-cita pengen jadi hafiz Quran, yang nanti ketika adanya belajar tafsir semuanya, maka syarat pertama yang harus dulu hafal Quran, harus itu syaratnya. Hafal Quran mungkin ayatnya nggak ketukar. Beliau kafirun. Seharusnya memang dari awal udah kita persiapin itu. Maka ketika umur 20 tahun, umur 21, udah waktunya kita mengulang-ulang lagi, muatin lagi. Karena kita akan belajar tafsir dan kalau tafsir yang lain banyak. Nah, jadi kita harus kembali hidupkan lagi jadwal setiap harinya kita tulis, kita paksain. Satu hari terlewat jadwal kita, gak apa-apa sehari kita, tapi besok lanjut lagi. Karena di sebagian penelitian para ahli disebutkan bahwa apabila kita meninggalkan 2 kali perbuatan secara berturut-turut, apapun itu perbuatannya, misalnya hari ini jadwal sekolah, hari ini gak sekolah, contoh. Besoknya pokoknya hari ini sekolah lagi, besok kan sekolah. Hari yang ketiga, hari yang keempat, kelima, itu pasti gak bakal sekolah gitu. Yang sekolahnya hafalan yang pertama gitu. Jadi kita harus lebih perketat lagi dari perbuatan kita, biar kelihatan, wah ini gak mau baca bab juz 1, gak mau baca juz 2, belum nambah hafalan. Kita tahu di jam-jam tertentu itu khusus buat pekerjaan jam berapa, buat hafal jam berapa. Tiap-tiap orang beda. Kadang ada orang yang pagi hafalnya cepat, yang hafalnya di waktu pagi. Kita tuh nggak bisa maksain diri kita buat ikutin orang, karena nanti kita di acara juga kita nafsi-nafsi. Jangan kalau ada orang nggak menghafal, kita menghafalin. Kalau orang nggak sekolah, kita nggak sekolah. Sebenarnya mah abah nggak rugi kalau ada sekolah. Yang penting kita di sini lama mondok buat hafal Quran, tapi nggak sekolah. Udah umur kita terus lanjut, yang seharusnya udah khatam Quran tapi masih 15 juz. Alhamdulillah, masih 15 daripada nggak sama sekali. Nah, ayo kita lebih hidupin lagi, karena masih muda, masih ada harapan untuk bisa lebih baik daripada orang-orang yang saat ini. Semua zaman itu nanti ada bagiannya, ada waktunya, ada masanya. Sekarang masa Sayyidina Habib Munzir bin Khatam Mustafa sudah lewat. Di zaman itu Habib Munzir sudah berdakwah kemana-mana, ngaji, ngajar kemana-mana, dari mulai rumah ke rumah, terus masjid, sampai terus Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil. Kenapa Allah panggil? Karena kalau seorang petani teh melihat daun teh yang udah bagus nih, pasti buru-buru dipetik. Kenapa? Kalau nggak dipetik, takut diambil, dimakan oleh ulat. Takutnya orang ntar kedepannya bakal nggak benar. Takutnya orang kedepannya kalau gimana.
udah bagus diambil. Maka apakah ketika Habib Munzir wafat udah nggak ada lagi penerusnya? Ya kita penerusnya pada jamaahnya, misalnya yang itu Rasulullah SAW, yang nerusin dakwah beliau, dan nerusin contoh-contoh beliau. Gitu. Kita di sini belajar hafal Quran, belajar yang kita sudah pelajari kitab-kitab Irsyadul Anam, Akhlaqul Ibanin. Kita merujuk lagi, kita baca-baca lagi, karena suatu saat kita insya Allah kendaki untuk menjadi para pengajar juga, mengajarkan kita orang-orang yang lain, karena masih banyak orang-orang yang butuh ilmu, butuh cahaya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi masalah tekenin, harus bikin jadwal setiap hari. Bahasa kerennya journaling. Ini Mas Alif juga masih belajar untuk mengatur jadwal itu. Tiap hari bikin, tiap hari pokoknya bikin dari pagi, jam-jamnya kan ada waktu kuliah dari jam berapa, habis kuliah ngapain. Harus udah ada di rumah di jam berapa gitu. Pokoknya kalau udah hari Rabu nih, pulang mau nggak mau jam 5 pulang maghrib sampai rumah. Kenapa? Karena isya taklim. Itu harus gitu. Kalau enggak, bablas aja lah, capek. Tidur aja di rumah. Biar datang malam Kamis, malam sama. Karena kita datang malam Kamis jadwal ngaji taklim, malam Senin taklim, malam Jumat maulid. Harus kita tulis. Kecuali kita sakit, kita ada urusan, Disko diutus oleh Presiden Prabowo buat ke Sri Lanka misalnya, itu maaf, Disko izin mau ke Sri Lanka. Dan ngaji malam Senin dulu gitu. Kecuali hal-hal yang kayak gitu. Nah, biar apa? Jika nanti udah sebulan, kita lihat kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, kelihatan tuh hal-hal yang kita lakuin, kita kerjain. Kalau kita lihat hal-hal yang baik, kita ucap alhamdulillah. Kalau misalnya ada hal yang buruk, kita ucap astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, itu hadis tentang bahwa surga itu dihiasi dengan hal-hal yang kita tidak suka. Sedangkan neraka, hal-hal yang kita suka itu kadang cenderung syahwat, rasa syahwat. Mau ini mau itu, kalau kita turutin mah, ya itu cara. Lanjut, hadis الثامن وإليه عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان الأنصاري رضي الله عنه المعروف صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم رفع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام قياما طويلا
tawilan qariban mimma rafa'a. Summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la wa kana sujuduhu qariban min qiyamihi. Rawahu Muslim. Hadis yang selanjutnya yakni hadis yang ke-8 dari bab mujahadah. Kalau kita hadis sahih hadis yang ke-102. Kalau di hadis kaum muslimin ini hadis ke hadis ke-772. Masih berkaitan dengan bab mujahadah. Hadis ini nyambung dengan relevan gitu. Ada kaitannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang beliau menceritakan salatnya Rasulullah SAW sampai kakinya bengkak. Gimana tuh salat kaki bengkak? Kalau kita sebutan, padahal yang sebutnya juga kemanusiaan. Ini hadisnya cukup panjang. Kalau di kaum muslimin kita baca juga biar mengambil berkah dan kita mendengar gitu minimal. Wabillahi hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Abdullah bin Numair wa Abu Muawiyah wa hadatsana Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Jarir kulluhum 'an al-A'mash wa hadatsana Ibn Numair wa lafdhu lahu hadatsana Ali hadatsana al-A'mash an Sa'd bin Ubaidah 'an Mustawrid bin Ahnaf an Silat bin Zufar an Hudzaifah qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftataha al-baqarah faqultu yarqa'u 'inda al-mi'ati thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha faqultu yarqa'u biha thumma ftataha النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح مسبحة وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم رقى فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما رفع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه وقال وفي حديث جرير من الزناد فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. Jadi kita kaum muslimin sedikit ada tambahan daripada sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Jadi dalam riwayat Jarir bin Zinad ziyadah sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Yang di faqala ruku'u nahwa min qiyamihi summa sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Di not catatan tambahan dalam hadis yang sama riwayat Jarir bin Zinad. Masuk balik lagi perhatian kita pada bab ke-8. Masih jelaskan tentang bab mujahadah, yang mana artinya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman Ansari radhiyallahu anhu. Beliau dikenal dengan sebutan ma'ruf. Ma'ruf ini dikenal baik dengan sahih sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disebut dengan sahih sir? Itu pertanyaannya. Karena di antara sahabat-sahabat itu punya perannya masing-masing. Kalau misalnya ML
ada genrenya ya, genre ada MM, marksman, ada mage. Mage kan ada tank, ada fighter, masing-masing. Kalau misalnya jadi tank mah tugasnya buat melindungi, bukan ambil buff. Gitu. Ini tank, bosnya diambil, rombongan diambil. Itu tank apa MM gitu. Jadi ada posisinya masing-masing. Salah satunya di sini Abu Hudzaifah ini dikenal sebagai sahibis sir Rasulullah SAW. Ya, intelijennya Rasulullah SAW. Bahasa kerennya sekarang intelijen, mata-mata. Kalau misalnya di sini nih, masalah lagi kayak ini, foto ada orang datang kenal, itu intelijen, mata-mata. Itu mata-mata siapa sih? Abu Hudzaifah ini mata-matain para kaum munafikin yang memerangi Rasulullah SAW. Sama seperti awal tadi. Kalau Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Kalau Abu Hudzaifah ini namanya nggak tahu, nama lengkapnya Abu Hudzaifah Abdullah Hudzaifah bin Yamani. Jadi beliau bernama Abu Hudzaifah. Itu. Nah, kenapa beliau menjadi sahibis Rasulullah SAW tadi? Karena beliau ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk terjun langsung ke lapangan, mata-matai kaum munafikin yang memerangi Rasulullah SAW. Salah satu tugas Sayyidina Abu Hudzaifah ini yaitu dia ahli dalam strategi peperangan. Yang atur perang sedemikian rupa strategi beliau. Kalau misalnya ini musuh atau ketahuan, jadi kita pancing dulu lah satu orang. Biar apa? Kalau misalnya udah tahu nih dari belakang bisa kita sergap. Itu contohnya. Kalau yang kecil-kecil tahu, paham gimana ya awal. Ya bintang 3. Dan bintang 3 kayak gimana? Pakai apa jarangnya? Pakai naga apa? Pakai goblin. Nah, gitu. Jadi Nabi ini memberikan kepercayaan, amanah yang sangat besar kepada Abu Hudzaifah untuk memata-matai, dan juga beliau diberitahu secara khusus orang-orang yang mana sih orang munafik, yang mana sih orang-orang yang memusuhi Islam. Maka sampai Sayyidina Abu Hudzaifah ini memiliki satu buku daftar kitab dari umat dan bis tentang orang-orang munafik. Dan juga Abu Hudzaifah ini memiliki kebiasaan unik. Kalau di antara sahabat-sahabat yang lain nanya kepada Rasulullah SAW itu tentang perkara apa sesuatu yang baik gitu. Apa sih Islam yang baik? Misalnya jawab oleh Rasulullah SAW, "Tut'imut ta'am", memberikan makan, menyebarkan salam. Kalau Sayyidina Abu Hudzaifah ini kebalikannya, apa? Nanya sesuatu hal yang tidak baik. Apa sih yang tidak baik gitu? Kenapa Sayyidina Abu Hudzaifah ini nanya kayak gitu? Agar tidak termasuk dari perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi kalau misalnya kasih tahu, kalau misalnya contoh ada yang nanya di depan halaman ada apa aja sih? Ada pasar malam, ada yang jualan ini, ada yang jualan itu. Tapi beda sama orang. Jalan ke depan taman halaman itu yang jelek di sebelah mana sih? Gitu. Di pas belokan ini jalannya ada sedikit bolong-bolong. Gitu. Nanyanya yang kayak gitu, yang nggak baik, yang jelek-jelek. Biar apa? Biar beliau ini nggak kena jeleknya gitu. Artinya tetap bagus.
Kalau di dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi yang Al-Imam Az-Zahabi yang bernama Syiar Alam An-Nubala dikatakan apa? Kan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri mukhafata an yudrikani. Jadi kalau dulu tuh orang-orang bertanya pada Rasulullah SAW itu tentang kebaikan. Sementara aku siapa? Abu Hurairah ini bertanya padaku tentang keburukan. Karena aku khawatir tertimpa olehnya. Nah, kemudian juga beliau ini pernah ditanyai oleh sahabat yang mulia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tuh nanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Sayyidina Abu Hurairah, na'am, aku termasuk gak sih dalam daftar orang munafik di dalam bukumu? Nanya. Sayyidina Umar nanya ke Sayyidina Abu Hurairah, dijawab oleh Sayyidina Abu Hurairah, enggak, wahai Abu Hurairah, enggak ada. Dan nanya lagi Sayyidina Umar, kalau misalnya orang-orang yang menjabat yang ikut bersamaku, yang artinya dalam kabinetnya pemerintahan, ada nggak sih orang munafik? Ada satu orang, tapi Sayyidina Abu Hurairah ini enggak jelasin namanya, cuma nyebutin satu, ada saya pokoknya. Dan juga beliau dalam daftar listnya dan nyebutin ke siapa-siapa, masuk ke siapa-siapa, siapapun itu. Karena ini semua menjaga kerahasiaan. Yang namanya juga intelijen mah harus rahasia. Kalau misalnya intelijen ngasih tahu bocor data, ketahuan sama satu orang, ketahuan lagi. Nah, jadi dikasih tahunya cuma ada satu, nggak dikasih tahu namanya. Maka seterusnya juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu kalau misalnya jalanin jenazah, melihat dulu Sayyidina Abu Hurairah ini ikut sholat atau enggak. Itu patokannya. Kenapa? Karena takut yang disolatin Sayyidina Umar ini orang munafik. Karena Rasulullah pun enggak mau sholatin orang munafik. Yang dalam hadis sampai Allah Subhanahu wa taala turun firman, kelihatannya mah rajin gitu. Yang lain misalnya lagi belum datang, dia paling pertama, padahal dia mata-matai Islam gitu. Sampai ketika meninggal wafatnya orang itu, ketika Rasulullah SAW yang menyolatinya, turun firman Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah, enggak boleh salatin, jangan salatin. Nah, itu sedikit daripada biografi ringkasnya Sayyidina Abu Hurairah Al-Yamani radhiyallahu anhu, Al-Ansari radhiyallahu anhu. Al-Yamani Al-Ansari. Al-Yamani ini juga termasuk gelarnya, menisbahkan kepada, nah ini juga untuk Al-Yamani Al-Ansari, menisbahkan pada kota asalnya, yaitu berasal dari kota Yaman. Heran kan kok orang Yaman kok Ansor, kan Al-Ansari juga. Terus ada juga Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, berarti Imam An-Nawawi dari Banten, karena asalnya dari Banten. Ini Abu Hurairah ibni Al-Yamani Al-Ansari, Al-Yamani Al-Ansari juga, dari orang Yaman dan kaum Ansor. Jadi ketika waktu datang Sayyidina Abu Hurairah ini pada Rasulullah SAW, bertanya sama Rasulullah SAW, kamu yang mana? Abu Hurairah mau masuk golongan kaum Ansor atau kaum Muhajirin? Kemudian Sayyidina Abu Hurairah jawab, aku masuk kaum Ansor. Maka
di sini disebut juga Al-Yamani Al-Ansari. Itu. Hadisnya Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aja udah jam berapa ini? Ya. Sebentar lagi. Kita kasih paling 1 menit. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam saya sholat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Data lailatin faftataha al-baqarah. Kemudian beliau membuka salatnya itu dengan membaca surat Al-Baqarah. Salat Rasulullah SAW. Baca surat Al-Baqarah. Kemudian apa? Faqultu yarka'u inda mi'ati summa nadha. Setelah membaca surat Al-Baqarah, dalam hati ini sahabat Sayyidina Abu Hudzaifah menganggap kirain baca Al-Baqarah cuma sedikit, cuma walau baca atau sampai masa hukum. Ternyata apa? Berlalulah itu. Kalau dalam hadis ini mungkin dia akan rumus setelah baca 100 rakaat. Ayatnya awal lama satu ayat minkum dalam ayat. Kira cuma 100 ayat aja. Itu seluruhnya 100 ayat. Kalau tadi masalahnya cuma 1 itu musnuzannya kalau ini Hudzaifah musnuzannya 100 ayat. Ternyata apa? Fakultu yusalli biha fi rak'atin Ramadan. Kemudian berlalulah satu surat Al-Baqarah. Fakultu yarka'u biha summa katakan nasaha faqra'aha. Ternyata setelah berlalu satu surat, kirain langsung ruku. Ternyata apa? Lanjut surat An-Nisa. Langsung untuk baca. Bacanya takdir. Nah, kemudian apa? Faqultu yarqu biha summa fataha an-nisa faqra'aha. Summa fataha al-Imran faqra'aha. Kemudian setelah selesai membaca surat An-Nisa, kirain langsung ruku. Ternyata lanjut baca surat Al-Imran. Islam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus sampai selesai. Yaqra'u mutarassilan. Jika marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Kemudian apabila Rasulullah SAW ini menemukan suatu ayat yang di dalamnya tasbih, maka Rasulullah bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'alaha. Dan kemudian Idza marra bi ta'awudin ta'awada. Apabila ada ayat yang berupa permohonan ampunan, maka Rasulullah memohon. Summa rafa'a, kemudian ruku, faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Kemudian setelah baca surah Rasulullah SAW itu ruku dengan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ziyadah. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi.
Dan hukumnya Rasulullah SAW ini sama persis seperti berdirinya ketika baca surah Ali Imran, surah An-Nisa itu sama. Summa kemudian berkata, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Summa qama qiyaman tawilan. Sama juga ketika berdiri tawilan, panjang, lama. Qariban mimma raka'a. Summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Dan sampai ketika ending terakhir sujud dengan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi zada wa bihamdinya. Maka sujuduhu qariban min qiyamihi. Kemudian sujudnya juga sama seperti berdirinya Rasulullah SAW. Hadis yang ke-8 ini menunjukkan bahwa betapa totalitasnya bagaimana Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau meskipun sudah mendapatkan statement dari Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosanya yang telah berlalu dan juga yang akan telah datang. Meskipun para nabi maksum terhindar daripada dosa, tapi beliau apakah dengan dikasih statement itu memasuk masa ibadah? Enggak, beliau tetap sholat sampai pertama kakinya bengkak. Betapa tartilnya, betapa menghayatinya dari setiap ayat Al-Quran, dan juga membaca surat panjang seperti tadi rakaat pertama Al-Baqarah, kemudian lanjut lagi rakaat belum masih satu rakaat itu, kemudian akhir Al-Baqarah lanjut surat An-Nisa, kemudian Ali Imran, baru habis itu ruku. Rukunya juga sama seperti berdirinya. Dan hadis ini bisa dijelaskan sebagai dalil bahwasannya boleh kita sholat sunnah ini dilakukan secara berjamaah, yakni bersama dengan Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian juga boleh kalau misalnya kita baca surat nggak tertib, kayak At-Takatsur, kemudian surat selanjutnya Al-Fatihah atau Al-Qadar. Cara hukumnya boleh aja, tapi di perkataan yang lain ada sahabat yang mengatakan kalau misalnya baca surat gak sesuai urutannya, itu berkaca di mana gitu, balik kan. Nah, tapi ini sebagai ilmu aja. Kalau misalnya kalau ada orang misalnya kita sholat di suatu tempat, rakaat pertamanya baca At-Takatsur, keduanya Al-Qadar. Ya, kalau kita udah tahu nih, boleh aja. Tapi kalau melihat riwayat lain ada yang mengatakan makruh, dan disukai, harus tertib gitu. Jadi kalau misalnya boleh dengan catatan karena kita udah tahu ya kita ngawalin lah. Jangan dia ngawalin gitu. Kalau kita udah tahu makruh misalnya kita tertib, ya kita jangan ngajak, harus tertib, jangan sama kayak orang yang udah tahu. Karena memang dalam sholat nggak semuanya tahu suruh baca tertib gitu. Ada orang yang menganggap, oh mungkin sebagai bacanya surat yang panjang dulu, pendek. Jadi At-Takatsur dulu, baru rakaat keduanya Al-Qadar atau Toina.
atau ya masih boleh sudah pandai dulu gitu. Ada yang menganggap itu. Kalau misalnya dia baca Al-Kautsar itu masih mending bener. Pertamanya atau kasur, keduanya atau ina. Memang juga salah satu sunnah. Apa bacaan pertama itu lebih panjang daripada bacaan kedua. Itu yang pertama. Kedua juga ini dia di sebagian riwayat makruh kata sahabat kalau misalnya baca surat harus tertib, nggak boleh, bukan nggak boleh sih kan, boleh tapi jangan takatsur ke Al-Qadar, sama takatsur Al-Kautsar. Kalau misalnya nggak tahu nggak apa-apa. Nah, jadi itu tadi ada sebagian orang yang menganggap mungkin membaca surat pertama harus panjang, kedua harus pendek. Karena juga waktu tarawih kan Al-Qadar dulu baru surat Al-Kasur. Karena tertib ikut. Maka dari hadis yang ke-8 ini pertama kita melihat secara langsung betapa kesungguhan Rasulullah SAW nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap waktunya, masanya, detiknya. Rasulullah sama sekali tidak menyia-nyiakan waktu. Ada waktu buat ngajar, Rasulullah aja ngajar. Tidurnya aja tidak beralaskan kasur yang mewah seperti hotel bintang 5 yang empuk. Tidurnya aja kalau dimakin kayak sekarang cuma kayak di tikar, yang mana kalau tidur tuh bangun kelihatan kasih akan tikernya kan itu merah-merah. Tidurnya kayak gitu, tidurnya juga bukan keinginan apa sih? Ya tidur bukan karena pengen tidur, gitu. Karena tiduran bisa lagi apa gitu. Maka kita harus berusaha, harus mujahadah. Kunci dari penuntut ilmu itu harus punya SIM. Apa? Sabar, harus sabar, maka susah, belajar susah. Jangan karena ada satu pelajaran yang tak bisa, udah anak, males lah. Kemudian kalau udah males gitu, kita benci sama gurunya, benci sama pengajarnya. Kalau udah benci gitu, padahal kalau kita lihat lagi ke belakang, kita tuh lagi belajar ilmu. Ilmu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'allama al-asma kullaha. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam segala hal dia dikasih tahu. Maka segala sesuatu ilmu yang sekarang ada itu diajarin oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Apapun itu, matematika. Kita nggak suka nih, ya jangan kita sampai membenci gitu. Karena kalau misalnya udah membenci itu sama aja membenci ilmu, yang mana al-ilmu nurun. Kalau kita udah membencinya, kita menjauhinya, ya buru-buru kita paham gitu. Jadi kalau mau kita paham salah satu jalannya paham, biar dikasih paham oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ilmu kita pelajari. Yang pertama kita harus cinta, harus suka. Mau gimana pun pelajarannya, mau apapun pelajarannya harus suka. Kita biar hadir dulu aja, kita jangan biar paham ilmu atau biar dapat duit ngajar apa ngaji, biar dapat duit sekolah, biar dapat duit gitu. Nah itu seperti itu, harus sungguh-sungguh sabar Al-Quran, sabar belajar. Kalau apa dulu belajar tafsir itu malam jam 1 malam belajar. Sabar kalau belajar tafsir itu 1 malam ikut. Kalau enggak 1 malam bangun
sampai subuh. Apakah sabar belum cukup? Sabar. Istiqomah juga harus istiqomah, hadir terus. Maka kita tuh kalau misalnya datang ke suatu tempat majelis ilmu itu ikut perkataan Habib Ahmad. Apa? Kalau hadir ke majelis ente itu jangan jadi berkah. Kalau misalnya nyari berkah udah pasti dapat. Tapi nyari apa? Nyari ilmu. Nyari ilmu di majelis nyatet catatan. Di suatu pelajaran nyatet catatan. Di buku yang khusus. Kalau nyari berkah mah dapat pasti nyari berkah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW itu dijelaskan ketika ada suatu perkumpulan, malaikat itu ngumpulin kita, ikutin kita mendengar di majelis ini, turunin rahmat, diberikan ampunan. Kalau misalnya suatu tempat itu udah pasti dapat kayak gituan. Kalau misalnya kita ngaji mau nyari berkah, kita udah ngomong kayak gitu nyari berkah, ya sebenarnya gitu dapat berkah. Tapi kita juga harus niatin tuh tadi yang pertama, harus niat dari ridho Allah akan menghilangkan kebodohan supaya kita tahu mana yang halal mana yang haram. Maka semoga ketika hadis itu yang kita telah pelajari dari hadis yang kita tunjuk tadi menjelaskan pada kita tentang kesungguhan kita harus sungguh-sungguh dan belajar. Kita harus mempunyai jadwal setiap harinya dari setiap jam. Nanti itu kalau misalnya udah mulai siapkan rapi sampai nemu kegiatan yang kita belum kita kerjain, kita bakal pecah-pecah lagi ke setiap menit. Setiap menit ya, jadi tidak cukup tuh satu perbuatan dikerjain dengan 1 jam. Harus dibagi lagi nih, dalam 1 jam ini harus dimasuki pelajaran ini 20 menit misalnya contohnya. Nanti lebih lama-lama lagi kita terbiasa seperti itu, jadwal kita rapi, kegiatan kita rapi, kita hidup. Gak hanya waktu mengalir, tapi kita membawa hal-hal yang sudah kita bikin kajian mengalir. Kemudian selanjutnya kita juga diingatkan oleh sabda Rasulullah SAW bahwa surga ini dihiasi dengan segala hal yang kita tidak sukai. Sebaliknya neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang kita syahwat sukai. Jadi kita harus lebih tingkatkan lagi semangat kita. Oleh karena itu pas banget bab mujahadah ini ditaruh hadis yang ini apa? Karena kita kadang sekarang tuh males ngaji. Kalau misalnya satu orang nggak hadir ngaji, nggak ada teman gitu. Ada taklim, jika taklim hujan, atau tadi mati lampu, izin buat hadir ngaji, mati lampu, cuma kan pernah mati lampu. Padahal mah kalau misalnya ngajar emang dulu Rasulullah pakai lampu atau pakai listrik dengan cahaya yang sedikit. Kalau misalnya kita lihat mungkin seperti para ulama kita dulu dengan lampu petromak yang hanya lampu tanah. Tapi dari lampu itu bisa melahirkan karya kemanusiaan. Kalau kita sekarang lampu LED, ada yang udah mati lampu masih nyala dikit. Lampu LED udah di-genset. Kira-kira kita ini sekarang udah berapa banyak buku yang kita buat? Jangankan buku, atau udah berapa banyak buku yang kita baca. Kita bikin tuh makan jadwal. Kita baca buku kamu rojaah, mengulang pelajaran, dan juga hadis selanjutnya kita diperlihatkan lagi semangat Rasulullah SAW dalam sholatnya. Beliau kalau sholat baca suratnya panjang-panjang, tapi dalam wasiatnya pada sahabatnya apa? Kalau misalnya sholat berjamaah jangan baca yang panjang-panjang, karena ini pertama. Dalam hadis Rasulullah SAW sendiri, nggak tahu tuh ada Sayyidina Abu Hudzaifah, meskipun Sayyidina Abu Hudzaifah itu ikut,
Awalnya kan memang Rasulullah salat sendirian, maka beliau Rasulullah salatnya bacaannya panjang-panjang. Maka kita yang insya Allah nanti bersama jadi imam-imam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, biar nggak tahu yang ada Faswa, Al-Qurban. Kali-kali main nanti ke Masjid Kuba. Insya Allah semoga kita bisa pergi haji. Berjarak makam Rasulullah SAW. Kita harus tingkatkan lagi semangat kita, pokoknya itu. Kita masih muda, kita masih punya kekuatan yang powerful dan maksimal. Harus kita selalu motivasi diri kita. Kita tuh masih muda, mau ngapain sih? Masih muda tiduran terus. Ya ini buat masalah juga, buat apa? Tiduran terus atau main-main terus, mau sampai kapan? Meskipun di aturan Amal hayat ila la'ibu dalam kehidupan ini hanya sebatas bermain dan bersilaturahmi. Memang itu adanya. Tapi kalau kita baca kitab Qaimul Ubudiyah itu dijelasin cara rapi para ulama bagaimana cara mengatur waktunya. Jadi bikin jadwal, bikin target tetap di usia misalnya 20 harus tercapai apa di bulan Mei ini tanggal berapa? Tanggal 3 Mei. Di bulan Mei ini dari tanggal 1 sampai 30 apa aja yang pengen dilakuin itu harus kita catat, kita rencanain. Maka ketika sesuatu itu yang kita rencanain tercapai, maka baru kita bisa mengamalkan hadis yang tadi itu. Apa? Wa ma qadarullah wa ma syaa. Apa? Ya. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Maka ini semua sudah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ulama sampai takdir aja. Pak, ya Allah, saya hafal susah banget ini takdir ya. Hafalin kagak? Kerjaan tiap hari tidur. Hafalin susah, bilang ini udah takdir ya Allah. Kita terkadang harus logis dalam berpikir. Kita harus pikirin coba, kalau misalnya kita sering tidur, maka kan sering mati, sering nggak gerak. Kalau mesin motor aja sebulan, tapi nyalain. Kira-kira apa kalau pas nyalain langsung, gitu kan enggak? Pasti ada usaha-usahanya dulu, mujadahnya dulu. Sehari ini yang tadi ditentuin jam khusus buat ngapal, jadi itu tiap hari ngapal. Baru tuh kalau misalnya udah kayak gitu masih susah juga, baru ini qadarullahi wa ma syaa fa'ala, gitu baru cocok. Ada usaha dulu, baru ini hasilnya kita serahin ke Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga di pertemuan yang mulia ini cara tidak langsung kita baca hadis baginda Rasulullah SAW, hadis yang langsung dari baginda Rasulullah SAW. Kita mendengarnya, kita membacanya, kita mengambil manfaat dari hadis ini. Semoga dari pertemuan malam kali ini bisa menambahkan kecintaan kita, kedekatan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan kita, kegiatan kita, hajat kita. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai jam 21.18. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.